channel. Enggak, ini channelnya GKJ Kertanegara. Halo teman-teman, welcome back to Kertanegara's Podcast. Hooray! Kalau kemarin episode pertama kan 1 orang, terus tambah lagi 2 orang, terus nambah lagi sekarang ini ada 3 orang, jadi konstan gitu. Siapa tahu nanti kalau episode ke-10 ada 10 orang ya. Jadi yang repot ini yang antar tempat, enggak deng. Ya pokoknya kita akan sambut mereka sebentar lagi, dan hari ini kita mau bahas sebenarnya bukan culture shock, tapi mungkin bisa lah ya, mungkin buat ahli bahasa boleh disunting. Ini habit shock made in pandemic time. Oke, so let's go to first segment. Oke, langsung aja kita datangkan bintang tamunya dari jauh-jauh, rela datang ke podcast ini. So, tada! Dan ini dia 3 wanita yang sudah bersama aku di sini. Nah, selamat datang mbak-mbak, kakak-kakak yang cantik dan baik hati. Pada malu-malu deh. Aduh, gimana kabarnya? Baik. Ya baik. Biasanya luar biasa. Luar biasa. Kamu mau ngejawab sih? Luar biasa. Oke. Gimana kabarnya? Aku tanya lagi. Luar biasa, oke. Jadi harus luar biasa dong. Excited gak sih datang ke sini? Oke. Aku minta kakak-kakak masing-masing untuk memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari yang paling ujung ini, Kakak Risa. Hai. Nama saya Risa. Umur saya 19 tahun. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya kuliah online. Kuliah online. Ambil jurusan apa, Mbak? Sastra Inggris. Oke. Terus selanjutnya yang di samping Mbak Risa. Halo, nama aku Septa. Kayaknya aku nggak usah sebut umur aja deh. Aku malu sama kanan kiri lah. Tapi ya tetap kelihatan lah. Pokoknya yang paling senior di sini. Gitu. Iya, oke, siap. Kegiatanku kerja. Memang waktu itu 3 sampai 4 bulan ini WFH atau kerja dari rumah. Nah sekarang mulai 2 minggu yang lalu sudah mulai ngantor lagi. Nah, puji Tuhan ya, nggak di rumah terus. Kalau Mbak Via? Udah disebut. Iya kan, aku udah kenal. Nama aku Via, umur 21, tapi 2 bulan lagi 22. Ingat ya guys, 2 bulan lagi. Tahun berapa tuh, Kak? Saksikan di Warta Gereja. Harta gereja. Aduh, Kesibukan sekarang skripsian. Doakan semoga cepat lulus guys. Amin. Mari kita aminkan paling serius. Ngambil jurusan teknik industri. Wah. Oke, kita akan mulai podcast hari ini dengan segmen pertama kita, yaitu Ngobrol Receh. Oke. Dan ketiga orang yang ada bersama aku, ketiga wanita yang ada bersama aku ini sudah punya kesibukannya masing-masing. Pasti di kala ini tuh memiliki hambatannya masing-masing kan. Tapi aku mau kilas balik dulu deh. Kalau Mbak Risa dulu kuliah sudah berjalan berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Terus habis itu berjalan normal ya, kayak gimana, bisa ceritain kuliahnya gimana? Ya jadi kan awal-awal aku kan mahasiswa baru tahun 19. Nah itu kan ya semua masih normal. Untungnya kayak belum ada kayak masalah kayak gini, masalah pandemi. Nah terus semakin kesini mulainya kapan, Maret? Ya, Maret April lah. itu Maret April kita masih kuliah di sana, tapi kayak masih bingung gitu loh, itu masuknya harus online atau masuk di tatap muka. Nah terus akhirnya ada informasi kalau suruh online aja. Nah terus jadi mulai April itu online, terus habis itu kan aku itu sistemnya trimester. Iya. Jadi 3 bulanan. Jadi habis itu untungnya berhenti libur, terus kemarin masuk itu mulai Mei.
Mei ini tuh udah kuliah online lagi Mei ya. sampai sekarang. Oh ya, sempet libur juga ya. Berarti waktu belum ada informasi bakalan online atau mungkin alternatif untuk apa ya mengatasi kuliah yang harus terjeda karena pandemi kan. Nah, itu tuh masih kosong berarti atau Iya. berarti benar-benar kosong ya kayak libur yang mendadak gitu ya. Agak seneng ya awalnya Iya, malah karena seneng. karena apa ya? Ya agak sedih juga karena mungkin nggak bisa ketemu temen ya kan, nggak bisa ngelakuin rutinitas yang sudah biasa dilakukan, tapi harus mengalihkan ya dengan jeda sebentar, nggak tahu mau ngapain ya, suwung kan. Terus habis itu akhirnya dapat alternatif kuliah online kulon ya. Oke, kalau Mbak Septa biasanya atau daily activity-nya ngapain? Ini kan aku kebetulan di kantorku sebagai auditor. Nah, auditor itu memang kesibukannya paling tidak dalam sebulan itu 2 atau 3 minggu itu harus keluar kota. Awalnya sih seperti itu. Apa ya Mbak? Capek banget. Jadi aku tuh cuma ada waktu yang betul-betul me time senggang itu ya weekend aja, atau mungkin ya itu seminggu atau 2 minggu sisanya. Itu baru itu. Dan memang waktu itu mungkin sebelum pandemi rasanya capek ya, terus pengen gimana ya kalau bisa kerja di sering-sering di rumah lah gitu. Dan ternyata setelah pandemi kesampaian juga Kesampaian gitu. ya malah ya. Kesampaian, tapi ternyata setelah dirasakan 3 bulan ternyata bosen dan aku kangen juga aktivitas seperti itu gitu. Ya, tapi ya ini aku beruntung bekerja di kantor yang memungkinkan pegawainya untuk bisa WFH. Karena kantorku juga sudah sejak tahun lalu itu mulai bertransformasi ke era digitalisasi gitu. Jadi banyak hal yang memang sudah mulai menggunakan teknologi informasi. Jadi ketika banyak pegawai yang sekarang akhirnya memang harus WFH, tidak terlalu kaget, tidak terlalu kesulitan karena semuanya bisa dilakukan online. Memang yang membedakan ya pastilah kita nggak ada interaksi fisik kan gitu. Iya benar sih. Kadang apa ya, orang yang biasanya kantoran tuh apa ya, seminggu ya all day gitu pasti masuk kantor, tapi liburnya cuma weekend, paling Sabtu ya Mbak ya. Dan akhirnya kesampaian juga. Ada waktu setiap hari di rumah aja ya, meskipun bedanya kita nggak usah terburu-buru misalnya kalau berangkat kantor ya kan harus siap-siap dulu. Kalau di rumah kan cuman paling buka laptop, habis itu langsung kerjain apa yang menjadi tugas gitu kan. Oke. Kalau Mbak Via, kan Mbak Via ini mahasiswa sudah lama dan sekarang iya bukan masalah tua ya, tapi sudah menjalani berapa semester yang ekspektasinya kan pasti ini kan mau lulus nih pasti bakalan sering ketemu dosen pembimbing dan lain sebagainya, bakalan ketemu teman-teman sejurusan seangkatan gitu kan. Tapi delalah ada pandemi ini jadi nggak bisa ketemu saat-saat terakhir kan. Habis ini setelah misalnya lulus skripsi pasti akan misah kan. Ada yang pulang kampung, ada yang mungkin kerjaannya jauh gitu kan. Nah, itu gimana? Kayak rasanya jadi bimbingan online sekarang, semua serba online gitu. Perbedaan mungkin yang dulu gimana? Kalau dulu kan sebenarnya sempet sih ngalamin bimbingan offline, karena kalau dari jurusanku sendiri itu sebenarnya aku udah jalan skripsi dari semester kemarin, kayak udah dari awal semester gitu-gitu udah ada topik, terus sudah mulai bimbingan bab-bab awal gitu. Cuman karena mulai sejak akhir Februari itu jadinya kayak semua mundur gitu, kayak apa proses berikutnya bimbingannya, terus ngambil datanya juga keundur, terus kayak teman-teman yang udah lulus pun juga sekarang jadi wisudanya online gitu. Padahal kan kayak pasti dulu adalah kita ngobrol-ngobrol sama teman kayak wah mau wisuda nanti mau bikin kebaya modelnya gini warnanya gini. Kalau enggak ntar pasti adalah obrolan kayak ntar sebelum wisuda atau sebelum lulus kita main bareng gitu. Iya. Pasti ada kayak, tapi kayak semuanya jadi delay gitu. Bahkan kayak teman-teman yang udah lulus pun tiba-tiba langsung balik ke daerah masing-masing gitu. Kalau enggak
mereka tetap stay di Semarang, tapi Di kos-kosan. iya, tapi kayak sekarang pun juga masih bingung kan mau ngapain. Paling cuma jalannya yang masih bisa tuh ya bimbingan gitu. Cuman kalau dari aku sih kayak ngerasanya menghambat sih memang ini Iya, bimbingan pandemi. agak lama lulusnya ya, yang pengen lulus cepat Iya. tapi nggak bisa, kan pengen keburu kerja kan. Iya, mau cari kerja pun juga kita mikir-mikir kan sekarang kayak apa perusahaan-perusahaan Pada tuh, nutup ya? belum ada lowongan. Terus bahkan pegawai negeri pun juga mundur kan gitu. Jadi kita juga sebenarnya serba salah, kayak pengen cepat lulus juga biar udah maksudnya nggak membebani orang tua. Cuman kalau kita lulus nanti juga kayak lapangan pekerjaannya pun juga masih Belum siap ya? belum siap gitu. Oke. Dan aku pengen ngajak mbak-mbak semuanya untuk kilas balik dulu. Dulu tuh pasti kan semua pernah kan punya pencapaian kira-kira dari step by step dari jenjang menengah atas, kemudian perguruan tinggi, kemudian sampai ke kerja. Mungkin yang mengalami semuanya Mbak Septa sudah ngalamin Kelihatan sekolah ya. gimana, kuliah gimana, Seumuran. kerjaan gimana. Dan yang kedua, rekor kedua tuh Mbak Via udah mau kerja. Kalau Risa kan peralihan dari sekolah ke perguruan tinggi, lebih dewasa lagi kehidupannya. Terus apa ya, mungkin shocknya saat peralihan dari dunia SMA ke kuliah itu gimana? Mungkin aktivitasnya yang tambah padat, atau mungkin teman-temannya pergaulannya tambah santai, tambah fleksibel, atau malah sebaliknya? Kalau aku sih tambah santai, soalnya ya itu kan dari awal kayak pelan-pelan dulu, terus materinya juga masih dikit. Kalau di SMA kan kayak udah langsung di belajar Iya ya, gitu. SMA itu kayak ada mesin pengaturnya gitu loh. Jadi kayak KBM, kita masuk jam berapa, pulang jam berapa, terus ada istirahatnya gitu kan ya. Kalau kuliah kan enggak ya. Terus habis itu apa ya, mungkin adaptasinya, apalagi kan Risa di Salatiga, kota yang baru yang mungkin belum pernah hidup sehari-hari di sana gitu. Ya rasa anehnya itu waktu masuk di kosan pertama kali itu langsung kayak ditinggal gitu sama bapak ibu, langsung ditinggal. Homesick ya. Kayak rasanya aneh, kayak mau kemana-mana juga kan cuma di kosan doang, kayak cuma di ruangan, kalau mau keluar-keluar juga belum ada temen kan. Terus tapi lama-lama juga waktu udah masuk perkenalan, terus akhirnya banyak temannya juga. Terus di Duan ada temennya. Kalau aku lihat ada yang malah dari Semarang juga. Iya, banyak dari Semarang. Oke, terus habis itu kalau Mbak Septa mungkin bisa cerita supaya sekiranya menginspirasi kita-kita yang mungkin masih belia, yang masih memulai untuk sekolah ya kan, menuntut ilmu, untuk mengantarkan kita masuk ke apa yang kita minati, alias profesi. Gimana tuh Mbak? Tipsnya ya. Ya. Ya tipsnya sih tekun, konsisten gitu. Terus kalau aku sih dalam segala hal itu aku biasanya biar aku itu tetap semangat, aku tuh selalu menanamkan aku punya cita-cita gitu. Jadi waktu itu misalnya kuliah aku pengen jadi A, ya itulah yang aku akan selalu lihat gitu, akan selalu pandang. Jadi aku akan mempunyai motivasi, aku akan terus semangat gitu untuk tetap kuliah, tetap semangat untuk segera selesai biar nanti apa yang aku cita-citakan itu bisa tercapai gitu sih. Terus dulu pernah nggak sih Mbak nyambi bekerja mungkin untuk entah itu menyalurkan hobi, entah itu supaya kita ada target yang bikin kita untuk produktif, tapi sambil kuliah gitu mungkin bisa bagi tipsnya untuk mengatur waktu. Iya. Jadi aku yang terakhir itu memang waktu itu aku ngambil S2 dan itu memang aku sambil kerja. Awalnya sih aku pikir nggak masalah lah gitu kan, nggak masalah karena kuliahnya weekend, jadi jadwalnya itu hari Sabtu full, itu aku kuliah, kemudian kerja kan weekdays, jadi Senin sampai Jumat. Aku pikir udahlah nggak ada masalah, orang kuliahnya Sabtu gitu kan. Ternyata dalam perjalanan
banyak tugas gitu kan, banyak tugas dan hampir seluruh mata kuliah itu seperti itu. Kemudian absensi kan ternyata juga ketat, nggak bisa kita sewaktu-waktu untuk absen. Absen Ternyata kan nggak bisa seperti itu. Jadi yang aku lakukan adalah ya memang harus time management. Jadi kerjaan itu aku selalu betul-betul aku fokus, concern, dan diusahakan aku memang nggak mau lembur. Jadi apapun kerjaan itu aku harus selesai hari itu, biar nanti setelah kerja istirahat sebentar aku ganti untuk menyelesaikan tugas kuliahku gitu. Dan itu awal-awal berat tapi lama-lama akhirnya terbiasa gitu. Ya gimana lagi, karena aku udah komit gitu, aku mau kerja sambil kuliah, ya aku harus jalani benar-benar. Tapi memang yang paling penting adalah time management gitu. Nah, kita mau lanjut ke Mbak Via. Nah, mungkin diceritain suka dukanya kuliah itu gimana supaya kita yang belum masuk ke dunia kuliah atau mau masuk ke dunia kuliah tuh bisa setidaknya punya bayangan gitu loh. Kalau aku sih sebenarnya kayak masalah atau struggle dari kuliah tuh tergantung masing-masing jurusan, karena kan kayak nggak bisa pukul rata. Kalau SMA kan masih bisa pukul rata kan, kesibukan anak SMA tuh paling apa sih gitu kan. Nah kalau kuliah tuh sebenarnya dari masing-masing jurusan sendiri pun udah beda. Kayak misalnya mungkin di aku tuh yang paling membebani kayak ketika kamu kuliah terus barengan juga sama praktikum atau ada kegiatan organisasi atau mungkin kepanitiaan gitu-gitu. Nah itu kayak apa ya, bukan masalah sih tapi kayak lebih nganggepnya kayak ketantangan. Tapi aku juga jujur pun juga banyak ngeluh waktu kayak praktikum, karena apa ya, kayak waktu pun pasti banyak, kayak kalau harus ngorbanin waktu main, waktu istirahat, waktu tidur gitu. Bahkan kalau misalnya dalam satu semester ada lebih dari satu praktikum pun kayak jadi gimana, jadi bisa hektik. belajar kayak hektik banget. Kayak misalnya ngerasa kayak akhirnya praktikum yang ini selesai terus tiba-tiba minggu depan Belum lapraknya ya? Iya. Ada laprak gak sih? Ada kan? Jadi kalau di praktikum di jurusanku itu kayak per modul gitu. Nah setiap modul itu ada laporannya. Oh gitu. Nah itu sih kayak biasanya per praktikum tuh paling 3 modul lah gitu. Nah itu kayak yang susah itu sih. Terus kadang juga organisasi, karena aku pun juga merasa aku tuh kayak nggak pinter-pinter banget gitu di jurusanku. Jadi aku pun kayak ya udah nggak terlalu ngejar cum laude, tapi ya udah aku imbangin kayak sama organisasi. Aku ada pengalaman kepanitiaan pun pengalaman juga penting. ada. Dan puji Tuhannya tahun kemarin tuh jadi asisten lab juga. Nah itu kayak aku bantu-bantu ngisi CV ku di situ gitu loh. Karena ya aku ngerasa aku tuh kalaupun aku ngejar cum laude malah nanti aku lulusnya malah terlalu lama gitu. Karena aku juga kayak sebenarnya nggak mau bebanin, pokoknya targetku ya kalau bisa tahun ini tuh udah lulus, udah wisuda gitu. Terus kalau apa ya, kalau dari pergaulan sebenarnya karena dari jurusanku dari awal masuk kan kayak teknik, pasti di apa ya, bener-bener diterapin kayak kamu tuh kekeluargaannya kenceng banget. Oh iya, biasanya orang-orang teknik itu agak solid, bukan agak sih, emang solid. Dan mereka tuh cenderung apa ya, bukan keras sih, tapi ya nggak sih ngerasain atmosfer itu. Jadi dari awal udah gitu kayak pertamanya pasti ngerasa itu struggle lah, kayak kamu tuh ibaratnya kamu harus kenal teman-teman angkatanmu, kayak kamu berbeda. Kayak ini tuh nggak cuman kalau SMA kan mungkin beda SMP doang kan. Nah kalau kuliah tuh ada beda daerah, terus kadang ada juga yang beda angkatan gitu-gitu. Nah susahnya di situ kayak kita saling memahami individu satu sama lain, cara pendekatannya. Terus habis itu tapi sebenarnya kayak kalau ada masalah kan orang-orang beda kan cara nyelesainnya gitu. Jadi kayak kita juga bisa belajar kayak cara pandang orang baru, cara pandang orang-orang baru. Terus soal dosen. Ya kalau soal dosen sih sebenarnya aku sih nganggep kayak ya semakin, karena kita udah mahasiswa ya pasti kan dosen udah nganggep kita tuh gede, kita udah tahu ya mana yang benar mana yang salah gitu. Pasti ya ada dosen yang nyari ketika kamu hilang gitu, tapi ada juga dosen yang bodo amat gitu. Ya menurutku itu kembali lagi ke prioritas kamu sih. Kalau misalnya kamu ngerasa sebenarnya tanpa kamu tahu dosen itu perhatian apa enggak, kalau
emang kamu ngerasa butuh datang ke kuliah Yes. itu ya datang gitu loh, bukan karena dosennya harus ngewajibin datang. Kalau misalnya dosennya santai TA aja, menurut aku enggak sih. Walaupun kadang aku juga ngerasa, apalagi waktu praktikum kan, kayak ya ampun capek banget. Kadang pun aku juga pernah skip kelas, tapi kayak ya udahlah, habis ini aku kayak berusaha nebus, kalau enggak belajar bareng teman-teman gitu loh, biar materi yang aku nggak datang hari itu tuh nggak ketinggalan. Ya. Para mbak-mbak ini adaptasi atau menyamarkan diri di situasi yang semuanya tuh online, kuliah online, kerja mungkin sempat online, tapi puji Tuhan sekarang work in office ya, nggak WFA lagi. Oke, mungkin sidang skripsi juga nggak bisa seleluasa yang normal, biasanya harus misalkan kita nunggu dosen, nyari dosen, tapi ini harus bertatap muka lewat online yang nggak pernah, itu kan mungkin bikin kita sulit untuk adaptasi. Cara adaptasinya ya simpel aja sih, soalnya kalau dari aku tuh lebih suka ya online gini tuh, aku malah suka, soalnya kalau kuliah tatap muka itu kan dosennya ngasih materinya langsung gitu loh. Kalau aku kuliah online itu dosennya ngirim materi, bisa dibuka kapan aja. Oh gitu. Kalau aku kuliah online itu malah nilaiku lebih tinggi daripada kuliah offline. Jadi malah kesempatan yang baik dong. Iya, soalnya materinya kan dia ngirim, jadi lebih komplit gitu loh. Kalau aku kuliah tatap muka kan lebih kayak harus nyatu apa kayak kesusu gitu loh. Ya kadang ketinggalan ya dosen kayak gitu. Dan aku tuh kayak takut aja gitu loh waktu nanti masuk kuliah, kira-kira apakah bisa mengejar dosen, ya kan? Malah enak online kalau menurutku. Iya, tapi nggak sepanjang masa sih online. Beruntung aja ya buat yang sekarang ini dapat kesempatan online. Oke. Kalau Mbak Septa? Adaptasinya, yang pertama harus siapkan kuota yang banyak. Sedia internet. Iya, kuota, karena di awal-awal aku dulu ya WFH itu, jadi hampir setiap hari itu ada ya meeting virtual lah gitu. Dan kita harus betul-betul sedia setiap saat, ibaratnya sih gitu ya. Jadi kadang-kadang pemberitahuan 5 menit lagi kita meeting atau 10 menit lagi, seperti itu. Jadi dan tentunya jaringan itu kan sangat penting. Jadi yang pertama sih harus disiapkan itu kuota. Awal-awal ya lumayan sih, agak jebol juga. Iya ya, kalau online ini serba ya, harus ngeakses internet all day long. Dan ya itu kita harus sedia setiap saat. Kalau office hour kan ya udah, misalnya jam 7 sampai jam 6 misalnya, katakan udah selesai gitu. Nah kalau kerja BFH ini ya kita harus sedia setiap saat, katakan misalnya weekend atau mungkin katakan malam misalnya jam 8, jam 9 kira-kira ada yang mendesak, ya kita harus segera sediakan gitu. Harus seperti itu. Kemudian aku ya ngerasa banget sih memang beda banget gitu ya. Beda banget dari yang tadinya kita banyak interaksi, terus sekarang harus virtual gitu. Terus terang agak beda gitu. Jadi awal-awal sih masih nggak masalah ya, tapi lama-lama aku rasanya yaitu mungkin hampir semua orang merasakan ya, bosen terus jenuh kan gitu. Apalagi tapi biasanya Mbak Septa mandep ke komputer ya? Oh iya, ngadep terus itu. Tapi kalau di kantor kan mungkin situasinya agak nggak santai, tapi kalau di rumah kan bisa santai, mau keluaran pun juga oke. Oh iya, bisa gitu. Jadi kerja pakai daster gitu juga bisa sebenarnya. Adakah rapat ini? Iya, virtual iya, virtual sih iya. Jadi dulu awal-awal sih gitu. Jadi virtual meeting tuh hampir tiap hari. Ke belakang-belakang sih enggak. Jadi kalau perlu aja gitu baru rapat. Ya memang kita harus sedia setiap saat. Jadi kadang-kadang kalau lagi pakai daster ya bawa ini baju rapi gitu, atasnya rapi, bawahnya beda gitu kan, bisa gitu. Jadi itu. Nah, cara menyikapiku biar aku nggak bosen gitu kan di rumah, itu aku jadi cari hobi baru. Ya, seperti gitu. Istilahnya masak ya. Ya, kalau masak pasti, jadi tiap hari aku bisa masak sehat lah, masak sehat buat aku sendiri, nyiapin makan sendiri. Terus, nah ini yang
mungkin sampai akhirnya orang tua aku pun terheran-heran dengan hobiku yang Kenapa ini itu? karena dari dulu tuh kan aku sebenarnya nggak terlalu suka berkebun. Berkebun. Akhirnya sekarang aku juga hobi baru berkebun. Berarti menanam ya. Menanam. Misalnya nggak usah ke pasar lah ya, apalagi sekarang kan harus jaga jarak. Jadi mau beli cabai ya tinggal metik. Nah itu yang pengenanku seperti itu gitu. Jadi tapi dengan adanya kita hobi baru yang membuat kita jadi agak refresh gitu. Jadi nggak terlalu stres kita kerja di rumah. Mendistract kita ya. Iya. Jadi nggak sepaneng mikirin Iya. deadline gitu. Karena kan tiap hari harus lihat laptop. Tiap hari ya mungkin karena di pekerjaanku ya harus lihat data, angka dan lain sebagainya. Itu kita memang harus seimbangkan ada hobi baru yang itu jauh di luar dari pekerjaan kita biar untuk refreshing seperti itu sih. Oke, sekarang giliran Mbak F ya. Kalau aku sih adaptasinya kayak ya sebenarnya nggak terlalu kerasa sih karena kan paling cuma bimbingan doang kan jatuhnya yang online gitu. Nah cuman kayak menurut aku kesulitannya sendiri waktu ganti dari bimbingan offline ke online tuh kayak komunikasinya, bukan karena dosennya slow respon, itu bukan, cuman kan kalau kita bimbingan offline itu kita kan kayak bisa ngobrol sama dosennya, ibaratnya kayak saling kayak tukar pendapat gitulah. Nah tapi kalau online kan kayak ngechat, jadi kayak Ngechat ya? iya Oh, jadi biasanya kan tatap muka? enggak, Video kalau call? di aku kayak kamu ngirim file terus nanti dosennya kayak koreksinya apa, terus kita ada pertanyaan apa. Nah aku tuh kayak lebih bingungnya kayak misal mau nanya tuh intinya ini, cuman kan karena di chat kayak sebenarnya takut dosennya nanti salah nangkep atau misal dosennya jelasin takut akunya yang salah nangkep atau gimana. Nah itu sih kayak komunikasinya sebenarnya lebih kehambatnya di situ gitu. Kayak adaptasinya sebenarnya mungkin kalau aku biasanya kalau misalnya ada yang kurang paham sih nanya lagi, kayak yakin lagi kayak ini bener kayak gini kan Bu maksudnya. Terus kalau misalnya ibunya jawab iya berarti ya udah gitu. Cuman susahnya itu sih kayak biasanya yang offline kayak bisa saling tukar pendapat, tapi kayak sekarang bingung cara ngomongnya, terus nerimanya juga takut saling salah tangkap gitu. Jadi sama halnya kalau kita lagi ngobrol sama temen ya, biasanya nongkrong kan bisa bebas ya, kita ngoceh ngapain aja lah, cerita apapun itu dengan bebas. Tapi kalau lewat chat tuh kayak terbatas gitu loh, kita nggak kayak ngechat kayak nada chat Iya, kita sama intonasinya. iya sama misalnya kayak kita ngetik sesuatu, kita bacanya kayak mungkin udah pas gitu, tapi mungkin dari yang lain nangkepnya beda, takutnya kayak gitu tuh. Iya benar banget. Malah lebih takut kayak ini sopan gak ya pernah kayak gitu. Cuman kayak ya udahlah coba ditanyain dulu aja maksudnya gini. Iya. Biasanya tuh ada dosen yang nyoret. Aku denger cerita yang misalnya dicoret gitu. Oh iya, Kayak itu gitu kalau kan. offline kan kayak Nah, gitu. Ya, sebenarnya sih pasti dicoret kan ya. Maksudnya aku juga demi kebaikan. cuman kalau misalnya pun nggak dicoret aku malah mikirnya kayak kita malah bingung nggak sih ntar waktu ngerevisi kayak kalau cuman ibunya bilang nggak nyoret apa-apa, kayak ngasih saran apa-apa, kita jadi lupa kan poin-poin mana aja yang harus kita revisi. Kalau aku sih kayak gitu, kayak ini salah tuh nggak ya. Kalau dicoret pun menurutku kayak ya udahlah ambil sisi positifnya aja, karena kalau kalau ngambil sisi negatif malah ntar aku sakit hati, terus kayak nggak ngerjain skripsi kan malah nunda-nunda semuanya. Terus ya udahlah ambil aja kayak oh ya udah dicoret, berarti kayak biar aku tahu salahnya di mana. Tanda-tandanya apa aja, tapi intermezzo aja sih, kayak skripsi itu bikin boros kertas ya dan juga tinta dulu. Tapi nggak apa-apa. Online sekarang hebat kertas. Nah itu loh, ambil aja sisi positifnya. Kalau misalnya online itu kita nggak harus ngeprint, kita nggak harus buang-buang tinta itu kan. Oke lah, thank you pandemi. Sebenarnya aku mau nyinggung masalah sikap kita, atau mungkin lebih ke sarkas, mental breakdown. Adakah yang mengalami itu? Mungkin karena tuntutannya lebih berat, mungkin sempat mengalami susahnya adaptasi dengan kondisi seperti ini, atau mungkin dalam hal finansial tuh terkena dampaknya. Mungkin yang bekerja ya Mbak Septa, saya masih kuliah kan, masih sama orang tua gitu. Gimana dari Risa? Kalau aku kan kuliahnya masuknya luar kota. Nah, aku kan ngekos. Nah, jadi bingungnya itu waktu awal-awal online itu bingung harus Standby apa dimana sih? ya?
Kayak kan aku udah di Semarang tapi kan masih ada di kosan gitu, maksudnya masih Iya, aku paham. masih di Bingung gitu kalau serba salah kan. Kalau di Semarang nanti tiba-tiba tetap offline. Tapi kalau di Salatiga, suwung kalau misalnya kuliah akan online gitu, ya kan? Iya, jadi maksudnya aku udah di Semarang, berarti kan masuknya online gitu loh. Nah, tapi aku nggak tahu kapan masuknya kalau tiba-tiba harus kuliah tatap muka gitu. Nah, aku itu malah masih barang-barangku kan masih di kosan. Nah, jadi aku masih tetap bayar terus kosannya itu. Oh iya ya. Nah, jadi itu yang bikin tidak terpikirkan, bikin aduh, aku nggak menepati kos-kosaniku itu tapi harus tetap bayar padahal aku di Semarang. Nah, itu jadinya tetap bayar. Bayar cuma dipotong tapi itu cuma sedikit gitu loh. Nah, itu aku jadi bayar sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Terus akhirnya ini baru kemarin Juli awal itu aku mutusin ya udah keluar dulu. Terus nanti soalnya udah ada informasi kalau kuliah onlineku itu sampai Desember. Sampai akhir tahun. Iya, jadi kan Seneng seneng tapi eman kalau aku barangku masih di kosan sedangkan aku di Semarang, jadi kan ya udah mending keluar aja. berarti barang-barangnya semua bawa ke Semarang ya? Udah. Berarti silahnya udah nggak ngekos, maksudnya apa ya, keluar dari kontrak di kos. Iya. Itu juga bisa menjadi tips buat teman-teman yang kuliahnya di luar kota ya, jadi mending out aja lah di Semarang aja, di tempat kalian tinggal sekarang. Oke. Terus kalau Mbak Sarta? Kalau mental ya, ya tadi yang aku cerita, jadi ya memang sempat bosen banget karena tiap hari harus ngadepi laptop, tiap hari harus rutinitas seperti itu. Makanya ya caraku itu aku cari hobi baru gitu, cari hobi baru, atau mungkin kadang-kadang buat memecah kebosanan say hello dengan teman-teman yang mungkin di luar dari pekerjaan seperti itu. Kalau terkait finansial ya puji Tuhan sih nggak ada perubahan ya. Tapi malah justru kalau aku ya malah lebih ngirit saat pandemi kan, kita nggak main kemana-mana, terus makan juga di rumah gitu kan, malah lebih ngirit sih. Malah lebih ngirit ya. Tapi kadang ada orang yang kena imbasnya gitu kan, ada yang perekonomiannya terganggu karena mungkin bagi penjual, orang buka usaha makanan atau mungkin kedai kopi ya, kena dampak gitu karena sempat di closing, nggak boleh yang namanya orang-orang ngumpul di resto tersebut kan. Sebenarnya tuh aku ada daftar perusahaan yang ini bukan kena dampak sih, tapi masih bisa beroperasi ya, kayak perhotelan, terus habis itu kesehatan, terus habis itu ada bahan pangan atau makan atau minuman. Tapi kan ini nggak selamanya, mungkin yang cepat saji masih bisa buka tapi nggak bisa mengumpulkan orang-orang untuk nongkrong di situ ya kan. Terus habis itu konstruksi, industri, logistik, keuangan, komunikasi, terus habis itu peralatan publik, terus kebutuhan sehari-hari seperti market gitu kan. Oke. Terus kalau dari pandangan Mbak Via, mungkin ada hambatan, apalagi mau skripsi, sebentar lagi mau lulus. Sebenarnya hambatannya sih lebih kayak ke mental sih, kayak Nah itu lebih ke berandai-andai kayak coba kalau nggak ada corona pasti aku bisa lulus lebih cepat, coba kalau nggak ada corona pasti aku bulan ini udah bisa kayak gini gitu sih. Terus kayak lebih ke beban ke orang tua juga sih, kayak kan ya biaya kuliah juga gitu-gitu kayak bayar, padahal cuma tinggal skripsian gitu. Sebenarnya kayak itu sih yang kayak paling bikin mikir banget, kayak tapi juga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena kan ya namanya pandemi ini, orang siapa sih yang bisa ngira-ngira kayak nggak pernah ada mungkin gitu lah kayak tiba-tiba aku tahun kemarin bilang kayak tahun depan udah corona, jadi kayak aku nggak bisa nih kayak skripsian cepet nih gitu kan, nggak ada orang yang kayak gitu gitu. Kalau ada pun pasti udah jaga-jaga dari tahun lalu kan. Nah, kemudian sekarang kayak kita bener-bener kayak kaget gitu, kayak nggak ada yang nyangka bakalan sampai separah ini. Cuman kalau aku mungkin kalau misalnya udah mulai kepikiran kayak gitu, biasanya
cerita sama temen gitu, kalau enggak coba nyari hiburan, kalau enggak apa ya, sharing gitu-gitu sama temen sih, kan karena yang sama semester akhir gitu, kayak tau lah gimana gitu. Terus nanti kalau udah itu ya coba cari hiburan, karena kayak pasti kan kalau mental kayak gitu udah nggak baik gitu loh, mau ngapa-ngapain kayak nggak mood, kayak banyak overthinkingnya, jadi kayak berusaha ngurangin overthinking. Rentan overthinking ya, apalagi jarang untuk sebebas itu bertemu dengan teman-teman, bersosial. Kalau kita sendiri tuh kan rentan banget ya mikir yang enggak. Mungkin kita melakukan yang seharusnya nggak dilakukan, kayak harusnya ngerjain deadline tapi malah apa ya, maraton ini streaming drama Korea misalnya, atau mungkin ngelakuin hal-hal hobi lainnya tapi tuh hobinya tuh over gitu. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Finally kita sampai di penghujung acara tapi belum selesai. Kita akan masuk di segmen baper, bahas pertanyaan. Oke, jadi pertama, efisiensi dan efektivitas proses belajar dalam dari jaringan dan WFA itu apakah menurunkan kualitas atau sebaliknya? Mungkin ada hal baik yang bisa malah diterima gitu loh, feedback yang baik dari keadaan ini, seperti itu. Mungkin bisa dijawab dari Lisa. Kalau kuliah online, belajar online ini tuh sebenarnya kan mesti ada rasa malas gitu kan, kayak alah kayak gitu loh lah, tapi sebenarnya tuh malah justru dia numbuhin rasa kayak tanggung jawab. Jadi kayak ya ampun, aku tuh masih mahasiswa yang harus belajar, harus masih awal juga gitu loh. Nah itu tuh kan ya udah, kamu tuh kayak harus tahu diri kalau memang kebutuhanmu di kuliah itu, jadi tuh mudah nggak sih? Yeah. Harus tahu diri, karena kita juga mau kan banggain orang tua. Masa dengan kesempatan yang mungkin peluangnya bebas banget ya buat kita untuk main, buat kita ngabisin waktu, tapi kita ada tanggung jawab gitu loh. Ya kan? Malah tumbuh tanggung jawab kalau aku. Oke. Malah ada feedback ini ya positif ya, bukan malah yang menyepelekan ya. Apalagi masih rutin kuliah ya. Oke. Kalau Mbak Septa? Kalau efisien, iya jelas efisien ya kalau dari sisi kantor ya. Karena berarti kan dari sisi biaya operasional berkurang jauh lah, biaya listrik dan lain sebagainya kan berkurang. Kalau dari sisi aku sendiri gimana ya, tagihan kuota nambah jelas. Tapi di sisi lain sih sebenarnya ya tadi aku sampaikan, biaya aku jadi lebih ngirit gitu. Karena kan misalnya dulunya sering jajan, sekarang kan udah enggak. Jadi makan di rumah, masak sendiri, apa-apa bikin sendiri seperti itu. Kemudian kalau aku sebenarnya kalau suruh memilih sih tetap aku lebih suka kerja di kantor. Banyak interaksi dengan orang gitu. Lebih suka seperti itu. Meskipun sebenarnya dengan WFH ini kita juga tetap dari sisi kualitas tetap harus ditingkatkan ya, tetap harus sama lah, minimal sama gitu. Syukur-syukur bisa ditingkatkan dari sisi kecepatan misalnya seperti itu, kita harus cepat. Jadi kayak sekarang kayak di kantorku itu, mungkin kalau dulu kan misalnya surat menyurat itu ya biasa lah kita fisik gitu. Sekarang berubah jadi ada pakai aplikasi. Jadi siapapun mungkin di handphone atau di mana bisa lihat ini ada surat masuk misalnya, itu bisa. Kemudian dari sisi tanda tangan sudah pakai tanda tangan elektronik gitu, pakai barcode gitu. Jadi ya sudah lebih efektif, dan dari sisi kualitas sih ya minimal sama lah, makin meningkat seperti itu. Tapi kalau aku secara pribadi aku lebih suka interaksi Ya, karena interaksi. kita makhluk sosial gitu. Iya betul. Gak ada interaksi langsung, tapi harus lewat media gitu kan. Dan satu lagi, ini kan yang tadi di awal aku ceritakan, aku kerjanya auditor. Selama hampir 3-4 bulan ini kan sempat berhenti, betul-betul berhenti, kita nggak melakukan audit. Nah ternyata ini kita harus mulai lagi.
Cuma kan nggak mungkin juga lakukan interaksi. Nah ini juga metodenya dirubah dari yang tadinya kita harus onsite atau datang fisik, ini jadi online. Nah jadi semua dokumen juga sama. Jadi semua dokumen itu berubah jadi digital semua. Ini memang terus terang ini aku dan teman-teman itu masih berusaha menyesuaikan gitu, karena memang sulit banget ketika kita merubah apa yang tadinya onsite menjadi online. Jadi semua dokumen itu scan-scanan, jadi semuanya dokumen, dan kita harus bisa membaca itu semua, harus bisa menyelesaikan itu semua dalam waktu yang relatif singkat. Nah ini yang masih agak sulit sih sampai PR sekarang pun masih PR, dan aku nggak tahu lebih capek rasanya gitu daripada kita harus onsite ke sana seperti itu. Tapi ya inilah demi keamanan kita semua gitu, dan demi ini juga tetap proses bisnis namanya ya, tetap harus jalan ya, kita harus melalui itu gitu. Oke, lanjut ke Mbak Fia. Kalau aku sih sebenarnya kayak nggak terlalu berasa bedanya, cuman ya karena kan tinggal bimbingan doang. Cuman menurut aku sih aku tetap lebih suka kayak semuanya offline gitu, karena ya mungkin online kayak enak, kayak lebih ngirit kertas gitu-gitu, cuman kayak butuh interaksi sama dosen. Terus kalau pandemi gini kan nggak bisa kumpul-kumpul sama teman gitu, padahal kayak menurutku tuh skripsi tuh kayak kamu tuh butuh sharing sama teman-teman juga, kayak melengkapi kayak pendapat menurutmu kalau aku gini gimana gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita nanya ke dosen terus kan kadang ada yang kita kurang paham gitu loh. Terus kalau enggak mungkin dosen kan juga ada yang kesibukan lain, maksudnya jarang bisa ditemui, jadi butuh sharing-sharing sama temen sih. Itu menurut aku kayak semuanya serba online ini juga cukup menghambat. Cuman ya udah sih, sebisa mungkin juga tetap diambil sisi positifnya aja, kayak ya masih bersyukur masih kayak bisa bimbingan, masih bisa jalan skripsi walaupun mungkin terhambat, ya seenggaknya tetap ada progres gitu. Karena mungkin teman-teman yang lain kayak jadi kehambat gitu, baik dari segi skripsinya sendiri maupun dari finansial gitu. Karena ya kayak puji Tuhannya kayak finansial pun juga masih aman gitu, maksudnya belum nggak terdampak dengan adanya ini gitu ya, maksudnya masih disyukurin. Karena mungkin kadang kalau kita di KSAMU tuh nggak digunakan untuk misalnya ngafe, jadi kan hemat ya, di rumah aja. Jadi nggak ngumpul sama temen. ya itu disyukurin aja, karena kayak kadang kita juga cerita banyak temen kayak ya kita saling lihat gitu, kayak setiap orang ada kayak plus minusnya sendiri pasti kayak gitu. Oke. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang tanya, hal baru apa yang mbak-mbak semuanya ini dapatkan saat memasuki, misalnya kalau Risa yang peralihan dari SMA ke kuliah, kalau Mbak Septa dulu step by step dari sekolah SMP SMA terus ke kuliah yang lebih dewasa, terus lebih dewasa lagi S2, habis itu langsung ke kerja, atau mungkin waktu kuliah S2 itu udah bebarengan sama kerja. Terus kalau Mbak Fia yang sudah menjalani SMP, SMA, dan pasti udah adaptasi lama kan ya sama dunia perkuliahan, dan sampai di titik di ujung dunia perkuliahan yang sebentar lagi mau bekerja, itu gimana? Dari Risa dulu. Kalau dari aku SMA masuk ke kuliah itu, kalau SMA itu kan ya setauku kalau di kelas itu kan ya udah kayak dengerin gurunya ngomong terus gitu, atau ya pokoknya banyak interaksi yang di kelas gitu loh. Nah kalau masuk kuliah itu waktu kelas ya itu tuh kayak sebentar doang gitu loh, jadi kayak apa tadi barusan gitu ya, kayak gitu, kayak baru tahu gitu loh kalau ternyata kuliah tuh kayak gitu. Jadi siap-siap. Jadi kadang kayak aku harus kayak siap kayak mental. Jadi kayak ya beda gitu antara SMA sama kuliah. Terus apalagi ya, mungkin itu aja ya hal barunya, sudah nggak ada lagi.
Oke, lanjut ke Mbak Via dulu yang step by step. Kalau aku hal baru yang didapat selama kuliah tuh yang pertama kayak lebih belajar buat lebih mengenal banyak orang, karena kan dari kecil sampai kuliah pun aku kan di Semarang gitu, pasti ketemunya kayak backgroundnya pasti orang-orang Jawa, bahkan di gereja pun juga gereja Jawa gitu loh. Nah dengan kuliah ini kan kayak orang-orang kayak beda dari latar belakangnya gitu-gitu, jadi kayak apalagi di awal-awal kan harus saling kenal gitu loh, bukan cuma kenal nama, tapi juga saling kenal kayak dia tuh karakternya gimana gitu-gitu. Walaupun mungkin memang kayak kita nggak bisa berteman sama semuanya, tapi seenggaknya kita tuh kenal orangnya kayak gini. Jadi ketika misalnya ada masalah gitu-gitu antar gitu, kita tuh kayak bisa bantu gitu. Terus kayak sama hal baru yang didapat sih, bisa lebih belajar bersyukur sih, karena kayak ada banyak kejadian gitu yang kadang terjadi di sekitar kita tapi nggak nyampe ke kita gitu loh. Maksudnya pengalaman orang. Jadi kita belajar dari atau berguru dari pengalaman orang lain. Iya, gitu-gitu. Terus kayak mungkin misalnya ya bersyukur sama hal-hal kecil sih, kayak mungkin dulu kan kayak ngerasa biasa aja, paling cuma untung-untungan gitu. Nah, kayak sekarang tuh lebih kayak ada hal kecil, sesuatu yang terjadi, hal baik kecil pun kayak berusaha bersyukur sih, kayak ya ampun bersyukur gitu Tuhan masih kasih aku kayak gini, karena kan ya tadi yang aku bilang kayak kuliah kan beda-beda kulturnya gitu, jadi kayak orang-orang pun masalahnya beda-beda gitu loh. Jadi ya mungkin kayak awalnya kita ngerasa kayak masalahku berat gitu, cuman ketika kamu kayak ketemu banyak orang dengan beragam latar belakang yang berbeda, kamu tuh bakal nyadar kayak tiap orang tuh masalahnya beda-beda. Mungkin kamu ngerasa masalahmu tuh paling berat, tapi ternyata ada yang lebih berat. Nah, gitu sih kayak hal baru. Jadi lebih ke belajar kehidupan yang dialami oleh orang lain gitu kan. Kalau dari Mbak Septa? Kalau aku sih interaksi kita jadi lebih luas ya kalau pas kerja. Jadi kalau mungkin adik-adik nih yang kuliah nih masih kuliah ini kan bisa jadi kita interaksinya dengan ya umurnya masih setara gitu kan. Mungkin kalau yang senior paling mungkin dengan dosen gitu kan. Nah kalau di kerja kan enggak, jadi kita sangat kompleks. Bisa misalnya nih interaksinya kayak di kantorku, jadi di semua gen itu ada. Jadi yang gen baby boomers ada, Gen X ada, terus Gen Y, Gen Z itu ada semua. Nah itu sangat kompleks dan bagaimana cara kita mengatasi ini interaksi antara satu gen dengan yang lain itu harusnya berbeda. Nah itu yang kita jadi memang harus betul-betul bisa adaptasi. Itu yang kita ngobrol misalnya dengan baby boomers pasti akan beda dengan misalnya adik-adik yang seperti ini yang mungkin masih baru lulus kemudian kerja, itu kan pasti beda. Jadi apalagi kalau aku nih, jadi ada yang di tengah-tengah nih, jadi aku harus bisa menyesuaikan bagaimana komunikasi ke atas atau dengan adik-adik yang di bawah. Nah itu interaksinya. Terus yang kedua sih memang kadang-kadang ya apa yang kita belajar di kuliah belum tentu itu nanti ada di pekerjaan. Dipakai. Padahal aku mikir ya SMA tuh belajar fisika. Yang sesusah itu buat dapetin nilai bagus, tapi itu pasti di kerjaan gak akan kepake itu kan. Ya tergantung pekerjaannya, tapi memang bisa jadi di pekerjaan itu sudah lebih apa ya? Udah lebih nyata, fokus, sudah lebih nyata ya? Realnya seperti itu. Apa namanya gitu. tuh? Istilahnya apa sih, Mbak? Apa ya? Lebih real. Ya lebih real lah gitu. Lebih real ini kasus nyata. Jadi kadang-kadang ya betul kita udah belajar ABCD gitu di sekolah, di kuliah, bisa jadi yang di pekerjaan itu ya di sini itu nggak ada, bisa. Jadi kita belajar itu bisa baik kita dapat pengalaman dari senior misalnya seperti itu, atau dengan ya kita belajar sendiri, bisa jadi kan gitu. Kita bisa tahu oh ya dengan kita bisa belajar sendiri. Yang tadinya sekolah dokter ujung-ujungnya jadi penyanyi kayak Tompi. Tapi dia masih ada dokter lah. Ya kan? Bisa yang tadinya apa ya? Suatu jurusan apa terus beda gitu, menyimpang. Yang harusnya jadi ya banyak lah ya contohnya. Tapi yang jurusannya sama pun misalnya nih kayak aku ekonomi bisa juga. Jadi di dunia kerja itu nggak semua juga bisa dipakai, bisa jadi seperti itu ya. Bisa kita mempraktekkan apa yang kita pelajari dulu gitu, tapi memang ya kita kan nggak tahu ya nanti misalnya adik-adik ini lagi kuliah
nantinya akan kerja di mana, di bagian Iya. bagian apa kan kita nggak tahu. Ya, ada apa namanya Gitu. curcol dari Mas Dija apa Mas Adi? Mata kuliah apa tadi? Udah dihapus. Mata kuliah itu itu sia-sia. sia-sia. Sad truth. Mata kuliah itu sia-sia. Nggak mengalami apa gitu. Ya tapi tetap dong, Iya, harus tetap belajar. siap-siap. Gitu ya. Kita kan nggak tahu. Tapi, setelah ada lulus nih, nanti kerja di mana, di bagian Mana apa yang kan kita kepake nggak yang tahu. mana. Yang kepake mana. Gitu. Nggak sia-sia Jadi juga. ya memang kita harus terus apa ya, belajar, terus membuka diri gitu. Siapa tahu kalau misalnya kita ketemu orang baru terus kita ceritakan apa yang pernah kita pelajari meskipun itu tidak terpakai saat kita bekerja. Misalnya kayak aku nanti belajarnya farmasi, mungkin siapa tahu nanti lulusnya jadi detailer bank misalnya. Kan nggak tahu tuh, banyak orang kayak gitu. Tapi kan aku bisa saat ngumpul gitu cerita kalau misalnya obat-obatan tuh gini loh guys, kayak gitu kan. Nah terus habis itu apa namanya ya, kita mau beralih lagi ke hal yang lain. Sebenarnya tuh aku mau bahas sama ini sih yang Mbak Septa tekankan tadi, kalau misalnya mata kuliah itu nggak selamanya emang dipakai. Tapi bukan berarti kita Kisah nyata. nggak optimal saat kita lagi ada di proses kita kuliah gitu kan. Jangan sampai sepelekan, alah ini pasti yang mau kerja nggak bakalan kepake kok, kayak gitu kan. Gak ada salahnya buat kita maksimalin setidaknya tugas-tugas yang dosen berikan atau mungkin dari atasan kita yang diberikan kepada kita tuh kita harus kerjakan semuanya dengan maksimal. Toh juga kita yang dapetin sisi buruknya, hasil yang entah itu baik atau buruk tuh kan kita yang nerima, bukan yang memberi kita tugas atau memberi kita deadline gitu kan. Oke, next lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau Mbak Risa, Mbak Septa dan Mbak Via itu prefer WFH atau belajar dari rumah atau ya normal gitu, semuanya offline gitu? Dari Risa dulu. Kalau aku ya malah suka online. Online. Heeh. Soalnya kalau online itu aku kuliahnya bisa di mana aja gitu loh. Kalau misalnya kuliah offline itu kan kayak misalnya pagi jam 7. Nah, itu kan aku harus bangun kayak jam 5 atau jam setengah 6 siap-siap gitu. Oh, iya. Nah, itu kan kayak males gitu loh. Nah, kalau kuliah online kan tinggal kamu nggak perlu mandi tuh nggak apa-apa, Iya, yang yang penting penting buka bangun. laptop, buka laptop terus habis itu ya udah tinggal ngikutin kelas aja, terus kayak hemat Bensin, nggak perlu transportasi nganu. juga. Terus ya udah kalau aku prefer online. Jadi kita mau sambil tiduran bisa Sambil ya ke kan? pasar juga bisa. Oh iya sambil ke pasar. Tinggal nyalain Oh itunya gitu. aja. Yang penting mantengin cacetan, tapi bahaya kalau kita sambil di jalan kan. Nanti Nggak di jalan. kalau di pasar juga bahaya. Nanti orang ngelewat, mbaknya pegang HP nih. Bahaya. Tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut ke Mbak Via. Aku tim offline karena ya aku kan tinggal skripsi gitu, jadi kayak kalau apa, karena semuanya online jadi kayak aku offline tuh maksudku kayak udah nggak ada pandemi gitu kan. Iya. Kayak ya udah, jadi semuanya tuh lancar, karena aku mikirnya kayak misalnya kalau ini bakal lebih terus berlanjut juga, toh kedepannya aku lulus pun juga lapangan pekerjaannya pun juga lebih susah kan nyarinya, karena kayak perusahaan-perusahaan belum buka lapangan pekerjaan baru. Terus kalau misalnya pegawai pemerintahan pun juga tes CPNS pun diundur gitu loh. Iya. Makanya aku kayak pengen udahlah buru-buru semuanya ini berakhir, kayak biar Semangat. iya, karena kayak apa ya pengen lulus cepat, cuman kayak ketika kamu lulus cepat pun juga kayak bingung gitu mau nyari kerjanya gimana. Iya sih. Kalau kondisinya masih kayak gini gitu. Oke. Terus bisa ketemu teman-teman juga. Oke, lanjut ke Mbak Septa. Kalau misalnya udah nggak pandemi dan sedang pandemi ini, mending online atau offline? Kalau pandemi ya jelas online ya. Online. Karena apa? Ya Nggak. kita nggak tahu ya. Orang yang kita ajak bicara ini betul-betul bebas dari corona atau Oh, enggak, gitu. misalnya gitu kan. Kalau misalnya itu. Ya kan? Kayak kita ya. Kayaknya gitu. Tapi kita udah steril. Oke.
Terus tapi kalau udah pandemi selesai sih tetap aku pengennya online. Offline tapi ada hal-hal baik yang ketika kita masih online ini bisa diterapkan. Modifikasi ya, jadi kayak di combine. Ya, karena memang selama WFH ini ternyata kan ada beberapa hal-hal baik juga yang bisa ternyata dengan kita online kayak gini ternyata bisa juga ya. Kayak gimana tuh, Mbak? Ya contoh misalnya kayak virtual meeting gitu kan. Kalau dulu kan kita meeting ya kita harus ketemu, harus satu ruangan, bisa ngobrol seperti itu. Nah ternyata dengan kondisi kayak gini dan kita nggak memungkinkan kan mau satu ruangan, kita bisa virtual meeting gitu kan. Misalnya katakan peserta rapatnya dari mana-mana aja kan bisa sebenarnya kan. Dari mana saja, dari misalnya katakan contohnya pesertanya dari Jakarta, dari Semarang, dari mana itu kan bisa aja dilakukan, bisa seperti itu. Terus dengan pekerjaan pun kan juga seperti itu. Kayak tadi misalnya tanda tangan virtual kan sebenarnya juga bisa. Atau misalnya karena kalau di tempatku itu mekanismenya adalah berjenjang. Jadi nanti misalnya katakan dari staff misalnya ya, ini contoh ya, staff misalnya ada pekerjaan, kemudian kan nanti ada proses review sampai dengan proses persetujuan. Itu jenjangnya panjang. Kalau dulu kan ya sama pakai kertas gitu kan, sekarang kan sudah paperless. Dan mekanisme persetujuannya kita ya by email, sama by email atau dengan aplikasi. Oke. Ini bukan pertanyaan lagi, tapi aku mau closing aja. Minta closing statement dari Mbak Risa, Mbak Septa, dan Mbak Via, atau mungkin pesan motivasi buat teman-teman yang melihat podcast ini, mendengarkan podcast ini, supaya termotivasi meskipun kondisi ini tuh rentan membuat kita hopeless mungkin ya, atau mungkin kita jadi nggak semangat buat menjalani apa yang harusnya kita kejar target tersebut. Dari Mbak Risa dulu. Bisa dari yang lain dulu request. Siap-siap ya. Oke. Dari Mbak Septa dulu deh. Pesannya ya tetap semangat sih, terus ya memang mau nggak mau biar kita tetap bisa survive, kita harus bisa adaptasi. Kalau kita mau survive kita harus bisa adaptasi di garis bawah ini. Di mana aja, jadi kita memang harus bisa adaptasi. Terus ya jaga kesehatan, karena istirahat itu penting ya. Istirahat itu penting. Kalau misalnya kita nggak fit juga kita nggak akan bisa melakukan hal yang produktif gitu kan. Jadi nanti nggak kesampaian apa yang kita pengen raih gitu. Oke. Ya cukup sih. Oke. Mbak Via. Aku saya selama pandemi ini apapun yang terjadi sama kita tuh tetap disyukurin, dan sebisa mungkin kalau misalnya kita ada sesuatu yang lebih, kita bisa kayak memberi ke sesama kita juga. Karena aku kayak ada sih suatu quotes kayak being thankful and giving thanks is one of the key to be happy. Kayak kamu memberi syukur dan mengucap syukur itu merupakan salah satu kunci untuk menjadi senang gitu loh. Kamu senang, dan ketika kamu senang itu kamu ngelakuin apapun juga kayak itu bukan beban, itu tuh kayak ya udah nyaman kamu ngejalanin segala sesuatu. Kayak selalu ya, walaupun kayak banyak hambatan selama pandemi ini, seenggaknya kita tetap mengucap syukur. Terus jangan lupa buat memberi syukur ke sekitar kita yang mungkin terdampak lebih. Terus stay healthy, stay safe. Jangan lupa olahraga. Oke, sekarang Risa. Kalau dari aku tuh tahu diri guys, diri aja. Kenapa tuh? Ya kan ini kan karena pandemi gitu kan, jadi maksudnya kamu tuh sadar gitu loh kalau kamu kumpul-kumpul kan masih banyak yang ngeyel gitu loh, tetap kumpul keluar. Nah itu kan tahu diri buat harusnya tuh enggak dilakuin gitu loh. Jadi terus tahu diri kalau kamu tuh tetap punya tanggung jawab buat nyelesain semua kewajiban yang kamu punya. Jadi ya itu tahu diri, tapi juga tetap enjoy your life. Jadi meskipun di rumah aja harus tetap cari sisi baiknya ya, harus tetap melihat sisi baiknya, jangan selalu Allah gini Allah kenapa tuh harus ada corona, Allah nyalahin sumber penyakit ini dari negara mana yang
menyebabkan ini kan jangan kayak gitu, jangan aneh-aneh lah, jangan mikir aneh-aneh. Oke, cukup sekian podcast di episode kali ini, semoga menginspirasi, semoga ada hal baik yang bisa kalian petik ya guys. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Setia sebagai host pamit undur diri, dan teman-teman semua yang ada di sini juga saya mau mengucapkan terima kasih buat kesediaan Mbak Via, Mbak Septa, dan Mbak Risa karena sudah mau datang di podcast ini berbagi kisahnya seputar dunia kuliah dan dunia pekerjaan. Oke, terima kasih dan bye bye all. God bless you.